Di hari kedua berkantor di Jayapura, Papua, Kapolri dan Panglima TNI segera membahas langkah yang akan diambil untuk meredam konflik, di antaranya rencana menggelar deklarasi Papua Damai dengan pesta bakar batu dan memastikan menangkap provokator. Di hari kedua berkantor di Jayapura, Papua, Kapolri dan Panglima TNI menggelar rapat tertutup dengan pemerintah Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura di Makobrimob Yonif 751 Rider Rabu siang, guna membahas langkah-langkah yang akan diambil untuk meredam konflik di Papua. Kapolri dan Panglima TNI juga mengundang Gubernur Papua dan Papua Barat untuk melakukan deklarasi damai lewat pesta bakar batu, termasuk bersama tokoh adat dan tokoh agama di Papua dan Papua Barat. Selain itu, Kapolri juga menegaskan akan menangkap semua provokator maupun dalang yang mengakibatkan kericuhan dalam aksi massa di Papua dan Papua Barat. Tugas dari kami, Bapak Panglima dan kami datang ke sini adalah untuk mengecek bahwa setting pasukan itu, keberadaan pasukan di sini betul-betul efektif. Apalagi yang kurang, kita sudah bentuk tim khusus. Mereka-mereka yang kita anggap akan terus memprovokasi dan kita sudah dengar. Mereka ingin akan terus. Kita akan tangkap mereka. Kita akan kejar dan ditangkap mereka. Kita tidak ingin Jayapura dikacaukan oleh mereka karena tidak semua masyarakat yang ada di Papua setuju dengan mereka. Setidaknya 68 orang ditetapkan sebagai tersangka terkait aksi massa di Papua dan Papua Barat. Sementara itu, pemerintah Indonesia membatasi wilayah kunjungan bagi warga negara asing yang akan berlibur di Papua dan Papua Barat, menyusul ada 4 warga negara asal Australia yang ikut terlibat aksi massa 27 Agustus lalu di kota Sorong. Kepolisian menetapkan 38 tersangka baru dalam kasus aksi massa di wilayah Papua dan Papua Barat. Total tersangka kerusuhan menjadi 68 orang yang berada di wilayah Sorong, Manokwari, Fakfak, Jayapura, dan Timika. Itu tambahannya. Jadi untuk total kalau untuk Papua berarti ada berapa itu? Tadi 28, kemudian di Mimika itu ada 10, kemudian di Jaya ada 10. Jadi semuanya 48 ya. Untuk Papua aja ya, Papua 48, sedangkan untuk Papua Barat tadi 20 ya. Selain itu, kepolisian diketahui turut memburu Benny Wenda, Ketua United Liberation Movement for West Papua, karena diduga terlibat dan menjadi bagian konspirasi yang memicu aksi massa di Papua dan Papua Barat. Provokasi yang disebut gencar dilakukan lewat media sosial. Namun kepolisian kesulitan menangkap Benny karena telah menjadi warga negara Inggris dan mendapat suaka politik dari Inggris pada 2002. Saya kira benar ya bahwa Benny Wenda memang bagian dari konspirasi untuk masalah ini. Tetapi kita harus lawan dengan kebenaran. Kita lawan dengan fakta-fakta. Pekan lalu, 4 warga negara asing asal Australia dideportasi dipulangkan ke negaranya oleh imigrasi kelas 2 kota Sorong karena ikut serta dalam aksi massa di depan kantor wali kota Sorong pada 27 Agustus 2019. Keempat WNA ini diketahui mampir di kota Sorong karena kapal yang akan membawa mereka ke Raja Ampat sedang diperbaiki. Yang kita duga itu pelanggaran tindak pidana keimigrasian, penyalahgunaan izin tinggal. Iya, karena yang bersangkutan ini menggunakan visa exemption, kemudian dari teman-teman anggota Intel yang lain untuk menemukan beliau berkegiatan pada saat demonstrasi. Pemerintah Indonesia kemudian membatasi akses warga negara asing ke Papua dan Papua Barat guna melindungi wisatawan mancanegara agar tidak menjadi korban ataupun terlibat konflik, sekaligus mempersempit masalah konflik. Tim Liputan Metro TV. Wakil Presiden Yusuf Kala mengakui ada keterlibatan pihak asing dalam aksi massa berujung ricuh di Papua dan Papua Barat. Namun JK menjelaskan perbedaan keterlibatan pihak asing bukan mewakili negara tertentu. Asing mungkin ya, itu bukan negara ya, bukan negara. Bedakan antara asing dan negara. Buktinya di Manokwari kemarin ada 4 warga negara Australia yang ikut demo. Kemudian juga Benny Wenda yang di Inggris memberikan berbagai instruksi atau apa. Itu kan dia kan bukan orang Indonesia, sekarang sudah menjadi warga negara Inggris, orang asing juga kan dari Australia. Itu berarti campur tangan.
Mengapa pemerintah Indonesia tidak melakukan proses hukum terhadap 4 warga negara asing asal Australia yang terlibat aksi massa di Papua? Untuk membahasnya telah hadir di luar studio Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo. Selamat malam Pak Dedi. Selamat malam, Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Pak Dedi, sebelum membahas soal keterlibatan asing dalam aksi massa, ini kita konfirmasi mengenai jumlah tersangka aksi massa anarkis. Apakah memang betul bertambah 5 orang? Ya, sampai dengan hari ini saya coba konfirmasi lagi khususnya ke Polda Papua ya. Untuk Polda Papua, Jayapura 28 Mbak. Kemudian untuk Timika 10, kemudian untuk Kabupaten Delai 10, jadi semuanya 48. Sedangkan untuk Papua Barat yang terlibat langsung di dalam kerusuhan itu 20, kemudian hari ini ditambah 1 lagi yang terkait menyangkut masalah terbukti membawa beberapa bendera simbol-simbol bintang kejora. Kemudian yang bersangkutan sudah ditetapkan juga sebagai tersangka melanggar pasal 106 junto 110 KUHP dan juga pasal 55 KUHP. Jadi untuk Papua Barat 21 begitu Mbak. Nanti akan kami update kembali apabila sudah ada penetapan tersangka di beberapa wilayah gitu. Baik Pak Dedi, nah ini mengenai 4 warga negara asing Australia ikut mengibarkan bendera bintang kejora saat aksi massa di Sorong kemarin. Mengapa polisi hanya kemudian melakukan langkah mendeportasi tidak disertai dengan proses hukum? Ya, jadi begini, ketika aparat intelijen menemukan atau mendapat informasi yang bersangkutan mengikuti kegiatan aksi demo pada tanggal 27 Agustus kemarin di Sorong, ini contohnya ini. Foto-foto ini terus diamati, ya. Kemudian diikuti oleh aparat kepolisian, TNI dan Polri. Setelah melaksanakan kegiatan demo, baru ketiga orang dijemput, kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Polres Sorong, kemudian bersama pihak imigrasi. Dari proses pemeriksaan beberapa saksi, termasuk keterangan yang bersangkutan hanya mengikuti jalannya demo terkait menyangkut masalah pengibaran bendera bintang kejora. Belum diketemukan unsur pidana lainnya terkait menyangkut masalah keberadaan ketiga warga negara asing tersebut. Baik dia memprovokasi massa untuk melakukan tindakan anarkis maupun dia ikut terlibat di dalam tindakan anarkis. Oleh karenanya dari hasil asesmen dari rekan-rekan jajaran imigrasi, di situ menemukan pelanggaran yang paling mutlak terhadap 4 warga negara asing tersebut adalah pelanggaran keimigrasian. Ketika pelanggaran keimigrasian terpenuhi, maka langkah yang harus dilakukan oleh teman-teman imigrasi harus segera mendeportasi 4 warga negara asing tersebut. Begitu, Mbak. Oke, artinya dari polisi sendiri belum menemukan adanya indikasi pelanggaran berat yang dilakukan oleh WNA sehingga kemudian tidak bisa dijerat oleh sistem hukum di Indonesia, seperti itu? Ya betul, jadi fakta-fakta hukum terkait dengan masalah pelanggaran KUHP maupun pelanggaran pidana lainnya belum diketemukan dari pemeriksaan selama 1 kali 24 jam terhadap 4 warga negara asing tersebut. Oke. Apabila kita dengarkan dari pernyataan Wakil Presiden Yusuf Kala tadi mengakui adanya keterlibatan pihak asing dalam aksi massa di Papua. Nah, berkaitan dengan dugaan keterlibatan pihak asing ini, bagaimana pemetaan dari pihak kepolisian? Ya baik, jadi dalam hal ini kita melakukan analisa dan pembuktian secara forensik digital. Ya, dari hasil penelusuran jejak digital yang dilakukan oleh jajaran Direktorat Cyber Barreskrim, menemukan banyak sekali ya konten-konten yang disebarkan khususnya ini secara personal, Pak ya, oleh saudara BW. Saudara BW itu banyak sekali konten-konten yang bersifat provokatif di sini yang kami lihatkan melalui akun Twitternya, berupa narasi, berupa foto-foto, video-video yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya yang ada di Papua sendiri. Ya. Networkingnya saudara BW ini ada di beberapa negara, baik di Eropa, kemudian di kawasan Asia Pasifik, maupun ada inline juga di Indonesia. Dan ini juga ada keterkaitan juga dengan penetapan tersangka saudari VK yang sudah disampaikan oleh Bapak Kapolda Jawa Timur. Ya. Dianalisa juga melalui laboratorium forensik digital.
Sama, yang bersangkutan juga memprovokasi, kemudian menyebarkan foto video yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya begitu. Untuk BW sendiri, posisi pastinya saat ini ada di mana, Pak? Ya, mohon maaf saya tidak bisa menjelaskan atau menyampaikan di sini. Dari rekam jejak digital sudah diketahui di mana yang bersangkutan berada, begitu Mbak. Tapi kemudian status dari BW ini bukan warga negara Indonesia dan merupakan warga negara asing, seperti itu Pak Dedi? Ya betul sekali, yang bersangkutan sekarang sudah bukan warga negara Indonesia. Yang bersangkutan adalah warga negara asing, oleh karenanya tidak bisa diterapkan hukum positif yang ada di Indonesia. Lebih banyak kita menggunakan jalur-jalur diplomatik. Di situ adalah Ibu Kemenlu yang secara progresif sudah melakukan langkah-langkah gitu. Oke, Pak Dedi dan juga pemirsa, perbincangan mengenai menguak keterlibatan asing di aksi massa dan tersangka baru dari kasus ujaran rasialisme akan kami lanjutkan perbincangannya, tapi kita akan ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Kita akan kembali berbincang masih bersama Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo. Pak Dedi, untuk tersangka baru saja ditetapkan oleh Polda Jatim yaitu Vika ini, di mana keberadaannya saat ini? Ya, sekali lagi mohon maaf Mbak, ya dari hasil laboratorium forensik digital kita sudah mengetahui tentang keberadaan yang bersangkutan yang ada di luar negeri. Cuman dalam hal ini mohon maaf kita belum berani menyebutkan karena terus untuk jajaran Barreskrim berkoordinasi dengan Divu Binter dan Polda Jatim akan melakukan langkah-langkah dalam rangka berkoordinasi dengan pihak Interpol. Ya, nanti akan menerbitkan red notice, kemudian berkomunikasi dengan pihak Interpol ya tentang keberadaan yang bersangkutan. Kalau misalnya nanti sudah betul-betul semua administrasi yang dibutuhkan untuk lengkap, maka dari pihak Interpol akan melakukan upaya-upaya di negara di mana VK itu berada. Kemudian nanti kita akan kerjasama polis to polis, ya, untuk. Tapi apakah keberadaan VK ini sama negaranya dengan tempat ataupun keberadaan dari BW itu sendiri, Pak Dedi? Oh, bisa diinformasikan bahwa berbeda. Saat ini berbeda untuk lokasinya. Oke, tapi bagaimana sebetulnya komunikasi ataupun keterkaitan antara Vika dengan BW ini, Pak? Dari jejaring komunikasi melalui Twitter aja, melalui media sosial. Seperti apa intensnya komunikasi yang dilakukan lewat media sosial itu, Pak Dedi? Ya hanya beberapa kali aja saling tukar-menukar informasi, kemudian juga memprovokasi melalui foto, video, narasi-narasi ya tentang keadaan di tadi disebutkan oleh Bapak Kapolda Jatim di Jayapura, kemudian di Surabaya sendiri. Kalau FK itu lebih banyak dia mainnya di Surabaya, kemudian dia mengupload foto-foto anggota kepolisian yang melaksanakan kegiatan pengamanan di depan asrama, kemudian ditambah juga narasi-narasi yang mau provokasi. Ya, kemudian juga tambahan mungkin capture-capture yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya begitu. Oke, untuk VK ini banyak kemudian berperan di Surabaya. Apakah ini artinya keterlibatan dari pihak asing ataupun pihak lainnya ini memang kemudian sudah secara terstruktur dan sistematis, Pak? Ya, tentunya itu masih didalami dari hasil pemeriksaan tersangka-tersangka yang sudah ditetapkan. Baik tersangka yang sudah ditetapkan di Polda Metro Jaya, ada 8 tersangka, kemudian tersangka yang ditetapkan di Polda Papua, kemudian di Polda Papua Barat, kemudian termasuk beberapa tersangka yang sudah ditetapkan di Polda Jatim. Nah, semua itu nanti akan dianalisa secara komprehensif oleh Barreskrim. Sampai jauh mana jejaring keterlibatan saudara BW dan networkingnya. Itu nanti akan terbaca semua di situ, Mbak. Tapi artinya sampai saat ini artinya polisi bekerjasama dengan Interpol untuk memburu kedua orang ini, Vika maupun juga BW? Kita hanya memburu Vika aja, Mbak, karena Vika warga negara Indonesia. Kalau BW kan bukan warga negara Indonesia. Itu domainnya status warga negara ya? Langkah-langkah secara progresif begitu. Betul sekali seperti itu, Mbak. Baik, mengenai info dari Menkominfo yang menyebut ada 555.000 URL yang ikut menyebarkan mengenai berita bohong ataupun hoax di Papua. Ini bagaimana peran dari polisi? Apakah kemudian melakukan mapping pembicaraan di medsos ataupun aplikasi chatting atau seperti apa, Pak?
Ya, jadi dalam hal ini Direktorat Cyber Barreskrim bekerja sama dengan Kemenminfo, kemudian Badan Cyber Sandi Negara. Kita sudah melakukan profiling, kita sudah melakukan identifikasi terhadap siapa yang menjadi kreator di balik konten-konten bersifat provokatif tersebut. Ya, salah satunya dari kreator sudah dipetakan tiga kreator ini, yang lebih banyak dia menyebarkan konten-konten bersifat hoax. Dari 3 kreator tersebut di bawahnya ada buzzer. Buzzer itu ada 2 lapis. Buzzer pertama ada 3, sudah kita identifikasi. Kemudian buzzer yang berikutnya ada 34. Yang 34 itu selalu memviralkan konten-konten yang bersifat hoax, provokatif, agitatif, dan lain sebagainya. Ada beberapa tersangka yang sudah ditetapkan juga terkait menyangkut masalah kejahatan tersebut. Ya. Antaranya saudara Vika itu masuk dari mapping sebagai 3 kreator itu. Ya, kemudian BW itu masuk sebagai kreator warga negara asing. Satu lagi ini masih kita dalami. Ya, sudah ada keterlibatan atau keterkaitan sangat erat 3 kreator tersebut. Buzzer-buzzernya itu masih kita mapping, kita dalami dulu. Apabila nanti unsur perbuatan melawan hukumnya terpenuhi, maka jajaran Direktorat Cyber Barreskrim dan beberapa Polda akan melakukan penegakan hukum, begitu, Mbak. Baik Pak Didi, kita akan terus tunggu bagaimana perkembangan dari kasus ini. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo, terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News.